podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Pembagian. Seneng aku suara ngene kowe ya. Mas Didi wae sing buka. Ayo buka acara. Wah. Podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Wes, nek kene karep ya, Dik. Wes. Minggu kemarin Heeh. kita sowan daleme maestro ketoprak. Heeh. Kita Raden Mas Kristiadi. Kali ini kita sowan yang maestro pimpinan produksi. Loh, tapi Heeh. nek wis di WA, apa dihubungi? Piye iki? Wah, wis sasare ning kene iki bahagia langsung ngono. Jelas dianggap selo. Anu Mas, trontong-trontong arep bayaran. Nah, wis rasane iki sebagai proses. Ngono kuwi. Mas Didit, Iya, nggih. angel dadi pimpro iki kepiye? Kalau angel itu sebenarnya hanya sikap kita sebenarnya kalau mensikapi sebuah tugas atau memang beban yang harus kita lakukan itu kalau memang kita nganggap angel ya jadi angel. Yeah. Kalau saya selama ini jadi semuanya saya nikmati. Saya sebagai pimpinan produksi sebuah produksi ketoprak itu saya nikmati betul begitu. Jadi kata-kata sing angel kuwi kok menurut saya orang Mas. Ojo nganti digawe angel. Ojo semuanya kalau memang kita sikapi dengan nyaman, dengan senang, Ikhlas ya? ikhlas, semuanya pasti akan tidak merasa ada yang sulit. Nah tapi gini Mas, ini produk fasilitasi ya katakanlah. Kuwi tayangnya tetap angel loh Mas, karena nek pentas saiki nek 3 bulan kemudian. Nah. Iki penyikapan ben angel piye Mas? Nah itu kadang resiko yang memang harus dihadapi oleh tim produksi bahwa kalau memang itu kerjasama dengan instansi atau apa memang proses untuk apa namanya pencairan dan segala macam pasti ada proses. Tetapi kalau memang itu kita bekerja sama dengan swasta kan pasti berbeda. Makanya kan bagaimana kita mensikapi itu semua menjadi sebuah apa ya proses yang menyenangkan saja. Gitu saja kalau Terus menurut saya. nek penyikapan itu maksudnya gini, apakah dengan komunikasi dengan pemain apa nombok isih? Enggak tak tekonke. Iya, ngerti kok. Ya kadang kalau memang dilalah kebetulan, kalau memang ada tombokan pasti akan kita hubungi. Cuma kalau enggak ya kita akan terbuka dengan pemain karena bagaimanapun proses kita ini coba kita bangun secara terbuka begitu. Jadi kalau memang kondisinya belum ada ya kita akan sampaikan ke grup teman-teman bahwa ini memang belum ada yang cair gitu. Jadi kita memang selalu terbuka. Open management Pak. Apa namanya? Tapi yang penting tombok sih, mergo nggo produksi ngarep kok to. Ya Nek nek peni pemain iki kok maksane to, ora ya tetep nganggo tombok sik. Betul, Nah, betul. tapi yo Mas Didit ini kan pernah main iki. Saat itu ning Rotterdam ki main. Nah, iki piye Mas? Wis produksi yo ngerti-ngerti jenengan di apa jenenge ketiban sampur kudu gelem ra gelem main. Ki rasane piye Mas? Saya ngakui saya bukan basicnya bukan dari seni apa Seni pertunjukan begitu. Oh iya, Jadi- dia mah basicnya UI ekonomi. Itu Mahasiswa tadi. masa lalu sing ora usah dibahas. Jadi memang kalau di pertunjukan saya juga. Tapi di pertunjukan saya sama sekali tidak punya basic. Nah waktu itu sutradara menginginkan tokoh yang kebetulan menurut sutradara itu kok saya ada di sana begitu. Jadi ya mau nggak mau akhirnya saya belajar berusaha untuk bisa memahami tokoh itu karakternya bagaimana. Akhirnya ya main. Nek kon milih produksi apa main? main produksi. Ya semuanya ada pengalaman tersendiri begitu. Sebagai pemain juga pasti punya beban yang berbeda dengan dari produksi. Lek njebok nganu padha. Lek ngene iki padha lek njebok nganu padha deh. Karena ora ketemu kok ya. Tangan-tangannya bareng ya. Terus. Nah, Mas, selama jenengan menjadi tim produksi, kira wis suwe banget. Ini pernah nggak sing duwe pengalaman sing paling tidak terlupakan jenengan? Selama ini. Karena tiap produksi itu berbeda-beda, Mbak. Jadi pengalamannya pasti berbeda-beda. Secara empiris pasti berbeda-beda begitu. Produksi A, produksi B begitu punya pengalaman yang menarik sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa di generalisir bahwa di pengalaman sing ngopo karena bagi saya di produksi pasti mempunyai kesan di tiap produksi yang kami buat. Bukan saya tapi kami buat. Berarti
memang wis nyaman banget dadi pimpinan produksi kok gitu. Dadi jane kuwatrolane produksi ki anggere sing ngono mbok isik kuwi saya. Bener wis. Jare Mas, kalau Betul, Mas. itu iya. Betul banget sebenarnya. Makanya dipilih Mas Didit Pim ora ya mergo kuwi to. Tapi nek ngene, metodene atau cacakane kerjane. Nek Mas Didit itu tipikal sing nek cara basa biyen mungkin bas borong. Dadi apa-apa lidere Pimpro atau Mas Didit percaya dengan divisi-divisi yang lain. Oh, saya tidak menjadi kuasa tunggal di sini sebagai pimpinan produksi. Ora bas borong. Saya pasti punya tim dekorasi, punya tim artistik, punya tim kameramen, punya tim audio, punya tim talent gitu. Nah, ini akan menjadi sebuah tim saya. Tidak mungkin saya akan menghandle semua sendiri. Walaupun nanti kontrolnya juga pasti ke saya begitu. Jadi kita memang berikan ruang ke teman-teman baik karena tiap orang pasti punya kemampuan berbeda. Tidak mungkin saya akan bisa mencari talent yang dipunyai oleh Mas B begitu. Nah, itu yang saya hargai. Nah, ini akan menjadikan sebuah tim kami yang selama ini sampai sekarang solid ya, Mas. Alhamdulillah solid. Biasa sekali. Nek Pimpro versi Mas Didit atau Mas Didit sendiri itu punya kontribusi dengan keaktoran. Misalnya iso masukkan sutradara dan sebagainya atau fokus nih manajerial aja. Kalau selama ini kan terus terang kami bertiga dalam format ketoprak yang memang kita buat ini Mas Kris, Mas Ari dan saya begitu. Jadi strukturalnya gitu ya? Ya bukan struktural, kita tidak equal Mas, kita equal. Tidak ada yang ini menjadi apa ya? Menjadi bos itu tidak ada. Jadi 3 orang ini yang akan menggodok bagaimana proses produksi besok misalnya. Ini bisa saling usul. Oh, kalau pakai ini bagaimana? Ini negatifnya apa? Ini kurangannya apa? Jadi saling mengisi. Tidak bisa menentukan Mas Kris menentukan A, B, C. Tidak. Jadi tidak ada eksekutor ya? Tidak ada eksekutor yang harus ini bukan. Jadi ini hanya pengalaman ya, karena kan banyak juga pimpinan produksi di luar yang lebih hebat dari saya. Cuma saya hanya mengutarakan pengalaman yang selama ini saya lakukan begitu di tim kami, di tim istilahnya ketoprak yang memang untuk media televisi dan bukan media konvensional begitu seperti panggung atau talkbong atau dan lain-lain. Kalau untuk pimpinan produksi selama ini kan yang kita kita sering ya Mas kerjasama gitu kan di televisi. Ya. Nah terus ketika itu nenggon tidak televisi itu ada bedanya nggak Mas untuk produksinya? Pasti mbak. Kalau di televisi memang semua fasilitas pasti sudah tersedia di sana begitu. Kalau kita memang seperti produksi yang terakhir kemarin kita juga harus hunting tempat untuk menjadikan sebuah studio begitu. Kita harus mencari kameramen, lighting yang itu akan menjadi sebuah tim baru begitu buat kami. Lebih banyak yang harus disiapkan ya? Lebih banyak pasti. Dan itu lebih resiko. ribet ya karena kayak semacam kayak kemarin kan kayak pakai green screen ya Mas. Jadi harus memang ini tertata, jangan sampai nanti ketika editing itu mengalami banyak kesulitan kayak gitu ya. Kalau ribet sebenarnya itu tadi intinya kami itu selalu tidak berusaha menganggap itu ribet. Menganggap itu sulit. Karena bagaimanapun ini menjadi pembelajaran kita juga. Ya. Dan itu sudah menjadi konsep, Pak. Iya, itu kan resiko pilihan gitu. Resiko pilihan yang memang harus kita jalani begitu. Jadi kalau bahasane lho Mas, bahasane nek yo wah iki luwih rekoso. Di tim kami selalu tidak ada kata-kata itu. Jadi pokoknya win-win solution ya. Bagaimana caranya supaya produk ini menjadi bagus. Oke. Luar biasa. Dan apapun jadi misalkan ketika pilihan si karakter casting ini dijadwalkan pemain ini. Akhirnya si pemain ini ngoyak kadua. Nah, itu menjadi resiko piye carane doyak iki. Iya, itu juga seperti tadi saya bilang, dalam tim produksi ini ada sutradara, ada banyak yang akan menghandle job tiap divisinya gitu. Jadi kalau sebagai pimpinan produksi saya hanya sebagai melihat juga kalau bisa memberi masukan dan itu bisa diterima, apa salahnya? Karena sutradara penulis naskah juga pasti akan terbuka secara kerjanya pasti akan lebih. Oke, sebelum kita tanya-tanya lagi kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak.
kita yang ada dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan juga isi itu kolom-kolom komen juga boleh. Kita tunggu komen-komennya. Dan mau minta siapa lagi untuk narasumber yang kita hadirkan, boleh banget. Ben apa tadi? Ben tetap iso sinau ketoprak lewat podcast, Pra. Asik, wah cerdas ini. Iya. Sama sih? Apa sih? Ya. Nah, Mas Didit, Iya, bisa. jenengan itu kan dalam sebuah produksi kira otomatis ki ngurusi wong akeh banget kuwi. Iya toh. Dari tim produksi sendiri harus bisa menyatukan visi misi band kita sejalan, searah gitu. Nah, nek ngurusi pemain, kamu ke pemain ki oke dengan punya karakter yang masing-masing berbeda kaya ngono kae ono sing angel, gampang, sulit ngono kae. Piye? Strategi seorang pimpinan produksi. Ya itu tadi seperti yang saya bilang Mbak Arin di awal begitu. Jadi dari tim produksi sendiri sudah pasti mempunyai divisi-divisi yang akan mengelola baik itu pemain, baik itu artistik dan segala macam. Jadi memang dari situ nanti misalnya nih divisi yang talentnya begitu ada kesulitan atau ada apa pasti akan kita rembuk bareng bagaimana untuk solusinya ke depan. Solusinya bagaimana? Ini ada kurang nih, ada kurang. Nah, piye carane ngakali ben pemain sing kurang kuwi digoleki luwe gitu. Oh, Jadi jadi tidak menghancurkan itu tidak. malah. Kalau tim kami tidak model seperti itu. Bagaimana kekurangan dia itu kita cari, kelebihan dia. Nah, ini yang akan kita angkat untuk dimunculkan. Biasanya angkatan itu. Jadi tetap penganu ya Mas ya, memaksimalkan kinerja divisi yang lain juga ya. Betul, karena kan kita tidak bisa saklek dari saklek dalam arti begini. Aku milih tokoh A, tiba-tiba meleset begitu. Walaupun sudah kita pantau gitu bahwa tokoh A ini layak menjadi seorang tokoh yang kita pingin, tapi berjalannya waktu kok nggak nyampe nih. Ya sudah, coba kita downke. Sesuai kemampuan dan kelebihan dia. Nah, metane itu yang kadang yang butuh kejelian juga ya Mas ya baik dari sutradara maupun penulis naskah. Kalau tim produksi juga betul, kita juga pasti akan memantau juga gitu, karena bagaimanapun ini sebuah produksi yang tidak bisa berjalan sendiri. Ini harus bareng-bareng. Nah, iki Mas, jadi kita bisa produk sing pernah karena saya menyertai ada Ketoprak Sanepo, kemudian Beteng Rotterdam, Mangkubumi sekarang Gayatri itu sing paling riwah sendiri sing mana Mas produksinya? Riwah dalam arti apa Mas? Kebutuhan artistik dan yang lain. Kalau riwah pasti ada sendiri-sendiri ya, porsinya sendiri. Tapi produksi yang di luar ini ya memang karena kami baru mencoba yang baru begitu, yang tidak diproduksi di studio gitu. Nah ini pasti ada tingkat keriwahnya sendiri. Tapi ya alhamdulillah Mas, kemarin kita juga dengan tim yang solid kita bisa saling terkondisikan. Gitu. Tapi dari 4 produk ini Mas, itu sasarannya tercapai tidak? Targetnya secara produksi? Sasaran kemana? Sasaran misalnya segmen penontonnya atau capaian ceritanya dan sebagainya. Kalau kami di tim itu memang selalu mempunyai target begitu. Target walaupun ya secara real nanti bagaimana itu kan orang yang melihat gitu. Tapi kan kita punya target bahwa segmen ini nek iso didelok bukan hanya yang tersepuh begitu. Bagaimana ketoprak televisi ini dikemas menjadi sebuah ketoprak tontonan yang menarik buat anak muda begitu, supaya ini seni yang luar biasa begitu. Ketoprak ini kalau misalnya nih sekarang apa istilah Gen Z ya, Gen Z itu tidak senang begitu, siapa lagi besok yang akan meneruskan. Jadi segmennya justru ke generasi muda ya, generasi yang akan datang apalagi ya. Betul Mas Erwin. Kalau senior pasti sudah pasti pasarnya sudah ada pasarnya, tapi kan kita membangun pasar bagaimana generasi muda ini menjadi senang, menjadi wah ketoprak ini menjadi kebanggaan buat mereka begitu, bahwa kita punya seni yang luar biasa. Tapi soal tentang ini Mas, akhirnya kan kayak produk-produknya Mas Didin, Mas Kristiadi itu kan pasti tafsirnya kan luar biasa. Apanya Mas? Tafsir lakon, terus penawaran kostum dan yang lain itu. Pernah ada sih Mas ono sing pengamat sing kok iki dadi ngene to, ora kaya kaprai seperti itu pernah terjadi enggak? Pernah Mas, karena bagaimanapun pandangan orang pasti berbeda-beda. Baik dari ketoprak ini kan pasti ditonton banyak orang.
senior, dari lintas pengamat, generasi ya. lintas generasi, lintas budaya juga. Karena kan bagaimana kita menghadirkan misalnya nih kostumnya Gayatri kok koyo ngono begitu. Iya, iya. Contohnya kok koyo ngono. Karena literasi kita belum menemukan yang fix seperti apa begitu. Nah, kadang makanya di situ ada tawaran nih. Coba kita combine nganggo kostum ini kepiye begitu. Asalkan itu tadi karena ini formatnya di televisi, ya pasti kita akan menyesuaikan ranah batasan-batasan tertentu tidak di panggung, karena aslinya di masa itu perempuan tidak berbaju. Apakah kalau kita mau bilang real ya harus sama seperti itu. Seneng gue mas. Ratingnya dua. Ratingnya masih seneng. Ratingnya bener. Makanya penontonnya nek kuwi ya toh. Iya. Tapi kan enggak mungkin. Tapi kan hal-hal itu. Jadi kalau memang kita mau istilahnya betul-betul fix sesuai masanya, ya pasti tidak akan terjadi gitu. Tapi kita juga punya tawaran yang itu juga secara artistik, secara gambar, secara masuk bagus begitu. Tapi benar mas, tapi ketika produknya Mas Kris, Mas Didit yang Sanepo, kemudian ke Mangkunegaran itu semacam lalu menjadi barometer untuk penata kostum yang lain. Oh ternyata seperti ini. Ya, apalagi yang Sanepo mas. Sanepo itu lalu banyak penata busana. Itu waktu itu WA, Mas iki oleh orang duplikat iki dienggo iki karena bagi mereka itu referensi kuat. Oh Temenggung itu seperti ini toh, seperti ini toh. Apa itu juga salah satu Mas, visi dari produk itu sendiri? Ya betul. Kami selalu studi dulu. Sebelum membuat produk pasti akan studi dulu bagaimana seorang figur Tumenggung di masa Singasari misalnya atau di masa Mataram begitu, bagaimana kostumnya begitu supaya tidak kalau meleset ya ora ado-ado lah. Dengan stratanya ya Mas. Iya, stratanya akan kita pelajari. Nah, itu produk ini memang kita menjadi pembelajaran bareng-bareng, Mbak. Mbak Arin juga pernah proses dengan kami, Mas Erwin juga proses. Bagaimana yuk pemain ini yuk bareng-bareng gitu menciptakan sebuah produk ketoprak sing bisa saling support gitu. Dan bener. sampai sejauh itu kah ranah Pimpro ikut studi sampai hal-hal kostum dan sebagainya? Kalau saya harus. Yeah. Kalau bagi saya ya ini mungkin kemungkinan nggak tahu kalau yang lainnya, tetapi kalau saya memang berusaha untuk tahu apapun, sekedar apapun itu, baik naskah, baik itu kesukaan di lightingnya atau kameramennya, angle kamera, desain dekorasinya, sampai editing pun saya akan kawal. Padahal lu penane mbek ngurusi produksi tok ngono ya, Mbak Tok. Rasa mumet-mumet ngono lho. Mbak seneng, Mbak. Nah, iki. Seneng beda. Nah, berarti kan kabeh ki saka seneng sik to, Mas. Betul, Mbak. Nah, nek ora seneng wis angel. Itu intinya. Jadi kalau kita seneng, ya wis ono jatahe editing, wis ono ning rasa itu, Mbak. Aku seneng ya tak ndelok Mas iki editingnya harus ini. Ini bar ini cut ke sini, cut ke sini. Supaya sama frame-nya dengan apa yang dipingini oleh sutradara. Nah, akhirnya walaupun kemungkinan pasti ada tanggapan A, B, dan C itu monggo ya. Itu resiko ya? Ya, resiko sebuah memproduksi ketoprak gitu. Tapi nek tidak mempunyai skill di situ nggak mungkin loh usul. Otomatis kan wis duwe ngono iki. Dia punya pengetahuan juga, punya wawasan juga. Nek njok paton iki nek ngene iki ora lah kan iya toh Mas. Karena ngikuti itu tadi prosesnya. Iya, jadi kan memang karena prosesnya. Betul. Jadi semuanya karena proses. Jadi karena kita di televisi Mbak Arin, Mas Erwin juga sudah pernah proses dengan kita sudah seberapa lama kita sudah setengah abad. Dek umurku rong ana setengah abad, Dek. Setengah abad ya. Tapi saya menarik seperti yang disampaikan Mas Kris waktu dulu sama saya ingat tadi. Nek kita diskusi kuwi, sangune kudu padha. Jadi persepsinya sama. Persepsinya sama. Iya. Betul. Sampai kemarin itu sing saya agak juga gumun itu karena jadi merasa duweni cerita iki, dan duweni lakon iki. Sampai kemarin ada perubahan nama dan sebagainya loh. Kok di bukunya ini namanya ini ya Mas? Di bukunya namanya, dan itu sebagai seorang sutradara dan juga tim produksi itu terbuka banget. Dan ini kan yang harus dibutuhkan di produksi-produksi yang lainnya juga. Jadi orang ya nek aku ngene kok. Lah kan tidak seperti itu gitu loh. Metode yang luar biasa yang produknya Mas Kris dan Mas Didit dan teman-teman yang ada Mas Ari itu diterapkan enggak Mas? Misalkan Mas Didit juga menjadi pimpinan produksi di event yang lain. Metode itu kan tergantung
tergantung kebutuhan dan format anunya ya. Kita mau tampilkan ketoprak ya pasti akan saya coba, bukan mencoba tetapi memang saya coba akan terapkan itu juga. Karena proses ini sebenarnya bukan itu. Proses ini kan sebenarnya nggak lebih pinter pemain kan. Iya. Nggak lebih pinter pemain. Nah ini bagaimana kita antar sutradara itu bisa equal, bisa bareng-bareng yuk saling itu memudahkan proses. Bahkan punya porsi yang sama mungkin ya. Iya. Secara penawaran Iya, kita iya. juga ini. Nah, sebelum kita membahas masalah porsi lagi, kita break dulu. Podcast Pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast Pra. Obrolane Pandemen ketoprak. Dan masih bersama Mas Didit Adi. Andri Wibowo. Oh, yes. Terus nek koleksine keris wis pira Mas? Maksud dibocorkan ini. Tapi ya mulang bukannya kok seneng. Bingung ya arta kono apa tak mentoke tetep ra mentok ya. Tetep ono wae to. Kendalane apa ora ono Ono kendala. Ya karena mulos kok seneng kuwi mau kok. Oh, pasti iya betul. Itu bukannya kita merasa bisa atau enggak itu enggak Mas. Sing penting duwe rasa seneng sih. Tapi nek arep nglakoni apa-apa nek kanthi seneng menurut saya kok Enteng menjadi gitu. enteng apapun ya. Tur penyikapannya dingin. Iya. Nah, tapi oke lho pimpro yo sok nganti iso muring-muring ngono kae. Oh, oke. Saya pernah. Aku pernah di mana? Pernah. Pernah saya juga marah bahwa begini, karena kan pasti ada konsekuensi begitu. Iya. Bagaimana dia sudah di divisinya, tetapi tidak menjalankan seperti kesepakatan di Oh, awal. iya. Nah, itu saya pasti akan saya Tegur marah ya istilahnya. dan tegur. Karena di awal pasti kita sudah sepakat ini nggak mungkin jalan dewe-dewe Mas Erwin, Iya. nggak mungkin jalan sendiri-sendiri. Tapi kan harus ada quality controlnya. Betul ya. Ya kebetulan yang dipercaya selama ini saya. Nah kalau memang tidak tepat waktu misalnya, kameramen kudu take jam 10. Kemarin jam setengah 9 misalnya, ini bukan bocor kan, tapi itu kejadian juga tuh. Iya. Butuh juga ketegasan terhadap orang-orang atau teman-teman ini yang memang apa? Agak meleset itu tadi ya. Iya, ya memang itu dikulinan. Tetapi juga akhirnya Teratasi. ini kan teratasi Iya. karena ini juga tim baru begitu. Iya. Saya juga menyadari itu, tapi kan yang penting beliau-beliau ini tidak merasa sakit hati dengan apa yang kami tegur dan segala macam, karena beliau juga sadar bahwa yuk raiso dewi nek bekerja sendiri-sendiri begitu. Bagaimana ini menjadi sebuah tim yang kompak begitu. Artistik, pemain semuanya harus dukung ben kabeh lakune kepenak. Itu disiplin soalnya. Disiplin. banget. Ya Nek. seperti ini tadi juga pasti saya datang duluan toh. Oh iya, iya. Ora ya mau disaku ya. Iki Aku mau wis nek kono kae ya. Iki jan aku sing telat aku kok Mas iki mau. Enggak mau. Aku mau wis nek kono kae lho, Mas. Oh ya. Aku sing telat nek iki mau. Aku kurang info loh, Di. Ya. Ora nek ngene, menarik timnya itu kan tim solid itu pasti jelas dari Mas Didit. Mahdewa kan jelas ya kalau telu mau. Nah nek sing yang lain itu pernah bongkar pasang enggak? Atau wis paten itu terus? Maksudnya Bang? Nah, kayak Timnya. misalnya sing artistik, kostum dan yang lain. Talent. Ya, kami selalu mencari pasukan baru Mas. Pasukan baru itu karena bagaimanapun upgrade itu harus ya. Iya, iya, Upgrade iya. itu harus secara tes, secara tes Mbak Harin berbeda pasti dengan Bu Buti, dengan Iya. Mbak Oki gitu. Tesnya berbeda. Nah, nangkep tes yang baru ini juga perlu kan Mas, supaya gambar juga fresh. Perkembangan ya. Iya, kita harus berkembang, ketoprak ya iso berkembang. Sebuah tampilan tontonan yang itu tadi intinya akan menarik generasi muda. Yang itu menurut saya kok apa ya? Ya itu tadi nangkep tes yang harus kita jaring supaya menjadikan produk yang Ben gambar iki yo berkembang Iya, gitu ya. menurut saya, Mas. Tapi nek iso pemainnya yo aja diganti yo ora apa-apa atau Ya dari kebutuhan. dari kebutuhan Ah, Pak. nek kowe njaluk kenyal ya wis ora wangun. yo ora kudu Enggak peduli grade. yo ora kudu kenyok kok. Kenyok tuwa yo oleh. Iki dekor ora. Nek is nganu kok ndek niatan arep merambah ning anu saiki mban. Amban. Mas nek butuh ban-ban lho, Mas. Nek arep butuh rol kok wis ketoke nganggo rol depan, rol belakang kok aku to. Nah, saiki sedikit ngulik atau orang iki Mas apa nyentil kon iki. Gayatri Rajapati. Nah, yang terbaru. Yang terbaru. Kenapa pilihannya lalu menokohkan sosok perempuan?
Yang sentralnya kan perempuan ya, Iya. psikiatri itu Mas. Betul Mas, betul. Kenapa pilihannya itu? Ya ini di awal kan apa namanya, kita rembukan dulu nih, kita Iya. mau ngambil apa atau apa. Nah ini kalau memang kebetulan kemarin ini kan, yus kita coba ngangkat perempuan karena sekarang istilahnya perempuan itu ya tidak semuanya, tetapi bagaimana menempatkan perempuan itu menjadi equal bahwa perempuan itu yo luar biasa. Kemarin yang kita angkat tuh ternyata perempuan Nusantara zaman-zaman dulu luar biasa, dan itu yang menurut kami Gen Z mungkin belum paham gitu. Nah, bagaimana itu juga salah satu motivasi bahwa edukasi juga bahwa perempuan Nusantara Indonesia zaman dulu itu luar biasa yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai daya pikir, mempunyai kepintaran yang luar biasa. Nah, saya ingin untuk proses kan beberapa apa namanya judul, beberapa proses produksi ini kan sama ya, untuk treatmentnya kan sama ini prosesnya. Nah sebenarnya ini sopo Mas awal mulanya saya mempunyai ide untuk menjadikan seorang pemain itu juga kreator gitu loh. Ya. Awal mulanya piye to Mas kok iso ketemu treatment seperti ini kan ini? Nah ini ya ini tadi pasti terus terang guru saya Mas Kris gitu, Mas Kris, Mas Ari dan banyak tokoh-tokoh di luar gitu yang senior. Nah dari situ kan ada influence, ada masukan juga yang akhirnya bisa menjadikan sebuah tim ini menjadi tim yang menurut kami solid gitu. Itu aja sebenarnya. Enggak, treatmentnya tadi yaitu tadi ketika pemain kan dituntut untuk bisa gawe dewe. Ketika nanti dikasih treatment seperti ini, ayo dengan masalah ini kamu akan buat seperti apa. Nah itu kan gue memperpintar pemain. Itu sutradara Mas Kris itu luar biasa secara persikapan kepada pemain begitu. Jadi pemain orang yang ngapalin naskah rampung begitu. Jadi pemain memang diajak mikir, diajak pinter, diajak pinter begitu. Ya treatmentnya memang gitu. Mas Kris luar biasa. Gitu loh. Ngerti ini ceritanya seperti apa. Betul, orang yang waton ngapalke naskah trok kan itu sing yo dadi gini, jujur aja, ada beberapa pemain muda sing misal agek iki melu proses engko teko dongen yo Mbak aku wis wedi Mbak. Apa ya Mbak? Jadi ngene, bahasane kok ora kudu ngerti. Kudu tatak. Nah, ya kuwi kudu tetek kowe mau to Dek yo Andek. Karo bakok kok to Dek. Kok nek disuarane Mas Didit ki wes. Oh, nek Mas Didit ora tau nyarane sing kepiye-kepiye. Ngeyem-yemi. Oh iya. Ngeyem-yemi Mas. Ning sing diyem-yemi kok ora ayem-ayem ya wis. Kowe wis permasalahan pribadi. Nek secara Mas Didit kan ya akhirnya lalu ngamati ketoprak kan pasti ya. Iya, Terus mengikuti sapa serial. Iya, betul. Pemain idola siapa nek ketoprak senior? Saya. Kakung Putri. Kalau almarhum bukan ini penulis anu ya. Penulis naskah. naskah. Almarhum Mas Bundan. Pak Bundan, nggih. Mas Bundan satu. Kalau Aktor. Pak Hidayat. Oh, Pak Wijaya. Iya, Mas saya. Kemudian kalau Putri sekarang apa yang dulu? Ya dulu, eranya Pak Saya dulu. Kalau Bupon saya. Bupon, oh J. Aku tahu satu Saya frame dengan Bupon. Saya Bupon. Itu dahulu. Nek saiki, Saiki. pemain sing cah nom-nom saiki ya katakanlah Mbak Rin ke bawah. Putra. Waduh ki oke Mas. Oke. Ya, enggak apa-apa. Setelah dengan treatment kita banyak loh, Mbak. Muncul apa? Pemain-pemain cerdas. Pemain-pemain. Oh iya, Pemain-pemain hebat. Pemain kuwi ana kekurangannya. Mending ana mesti Kelebihane, luwe. heeh. Nah, itu dan hebat Iya. sekarang. Makanya saya nggak bisa memilih bahwa Mbak Harin bagus, dia bagus sekali di Satu nama di antara yang hebat. satu nama di antara pemain yang hebat. Iya. Diri saya sendiri. Apa lo ya apa gue itu? Ya siapa ya? Kalau muda ya. Muda. Padahal bukan basicnya dari kedokteran. Iya. Ini yang mulai apa? Khoiria namanya. Muncul. Iya, Korea tanpa hak. Korea tanpa hak. Iya. Ria itu basicnya tari, tetapi waktu dengan treatment kita Mbak, dengan treatment kita Mas Arwin, dia bisa mengeksplor bagaimana penokohan dia menjadi jadi gitu. Setelah dia paham alur cerita, dia membaca, begitu belajar. Jadi waktu dia menjadi tokoh Mahadewi, yo sing dirasake dekne lara tenan nek wangsane kuwi dipuntes gitu dengan lawan mainnya. Capaiannya luar biasa Pak Jaya. Ini tapi kan
tidak bisa saya bilang Khairia paling bagus ya. Iya, enggak. Tidak. Cuma banyak Di antara yang hebat-hebat tadi ya. Di antara yang hebat-hebat. Nah, sing cowok. Termasuk beliau hebat. Nek sing cowok Sing cowok. wis Norgut wae wis. Nurgut ora iso pemain. Ora. Tur dadi payung gelem dia. Jadi waktu harus mayung iya Nurgut yang akan jadi. Ora dadi kan ya pembawa. Nah, iki ora main kartu as, kartu joker. Sapu kawat. Iki mau kan saya disampaikan sama Mas Didit, Khairia. Kali ya. Khairia, sesuk ya bar iki kowe, oke? Duduk di sini wes. Oke. Kita agendakan karena pemain televisi toh, ketoprak televisi itu memang kesulitannya nek bagiku ki angalin televisi Mbak ini panggung. Ya tidak bisa bilang begitu. Saya kok. Oh iya. Tapi kan punya Nyayali punya gak sendiri, usah, iya. punya tingkat kesulitan Iya. sendiri bahwa ketoprak panggung ya wis ngono kae formatnya, ketoprak topung koyo ngono, ketoprak di RRI misalnya dengan hanya suara begitu. Ning ya wis nyatane ibu saya hanya mendengarkan ketoprak di televisi wis Bisa kan seneng. ya? Wis Iso wis bisa hanyut begitu. Nek ngendikane Mas Riz kan itu pilihan. Iya betul. Nah, nek saya nek ngendikane Mas Didit kata-kata hari ini. Heeh. Tetap cintai budaya kita luar biasa. Wih. Matur nuwun sekali ya Mas Didit, Pak Sehat, sukses selalu untuk karya-karyanya. Matur nuwun. Sampai bertemu lagi. Ya, siap, sukses. Podcast Pra. Obrolan Pandemen Ketoprak. Yeay.